Itu mangkok gerak sendiri? Iya. Gak ada tali? Nggak ada tali apapun. Itu mangkok kaca yang tebel. Nggak mungkin ketiup angin? Nggak mungkin karena tebel dan dalamnya ada isi, padat. Semenjak itu sih aku mulai kayak, nih banyak yang aneh nih. Habis itu Allahu Akbar gitu ya. Kita udah mulai fokus, tapi kan kita fokus-fokusnya kita ada ekor mata nih. Aku tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin di tangga, ada yang diem aja ngeliatin gitu. Tapi nggak tahu kenapa selalu itu tuh yang kebayang. Ini sekarang lagi cerita aja kebayang. Kepala, rambutnya aja aku sampai kebayang ini. Keriting wavy, keriting kayak kunti aja gitu, tapi kepala doang. Matanya gede, mata melotot gitu. Kita punya akuarium, ditaruh di situ akuariumnya lumayan gede. Jadi ada meja, ditaruh akuarium di atasnya. Di dalam akuarium itu bukan ikan, tapi ular hitam gede. Ular hitam gede yang coba mau keluar gitu. Untungnya aku langsung kasih tahu ke suami paginya, gitu. Paginya yang pas aku cerita, masih gak enak nih sampai sekarang. Pernah nggak guys kalian mau sholat malam gitu, tahu-tahu keinget sama film Makmum? Dimana ketika kita lagi sholat tuh, Allahu Akbar, itu rasanya kayak ada yang ngikutin kita lagi sholat gitu loh. Dan kalau di salah satu adegan yang gue inget gitu kan, ada suara-suara ketika mengiring kita lagi sholat gitu loh. Emang setan itu tugasnya gangguin manusia mau dapat pahala guys. Padahal sholat tahajud itu banyak banget manfaatnya. Nah hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang dia tuh sebetulnya di rumahnya dari kecil sampai gede itu banyak banget gangguan-gangguan yang terekam CCTV. Dan salah satunya gangguan ketika lagi sholat. Langsung kita sapa. Halo Mbak Desi. Halo saja. Makasih nih udah datang dan mau bercerita di RJL ya. Kasih selamat. Jadi kan sebenarnya video Mbak Desi ini masuk ke home TikTok gua guys. Nah ini ada beberapa video, kita tonton dulu nih salah satu videonya. Boleh lihat videonya nggak Mbak Desi? Gudang itu nih. Ini. Oke. Jendela yang saya bilang ya. Ini kan selalu ada pintu kawat sama pintu kedua lah. Pokoknya 2 pintu untuk masuk ke atas. Untuk keluar atas maksudnya. Nah, ini jendela yang saya bilang. Ini kalau dari luar susah banget, nggak bisa tuh, nggak bisa ya kan? Lumayan susah lah, perlu dicongkel untuk membuka. Dan ini emang agak susah karena emang nggak pernah dibuka. Jendela yang saya maksud selalu di pagerin, ini gudang. Cuma nyimpen barang-barang yang nggak kepake. Dan ini selalu gelap gudang ini. Nah, ini yang saya bilang. Banyak barang tumpukan, bahkan sampai kita nggak bisa membuka jendela itu. Gitu. Ini tuh banyak barang-barangnya. Oke, jadi si jendela di gudang itu kebuka sendiri? Iya. Jadi di atas itu kan emang nggak ada yang nempatin pada saat jendela itu kan. Yang sering naik turun itu ya cuman Mbak aja. Jadi Mbak tuh seringnya cuman nyapu, ngepel, nyuci, jemur, dan setelah itu juga nyetrika apa di bawah. Jadi itu emang nggak ada sama sekali orang yang nempatin, dan kalau nggak ada orang yang nempatin, lantai 2 itu mati total lampunya. Ada suatu hari Mbak tuh nanya, itu kok di atas jendela dibuka, emang kenapa? Terus aku bingung, loh dibuka, naik aja enggak, kan yang naik selalu, kita manggil ibu, kan yang naik selalu ibu.
Aku penasaran, kok bisa jendela dibuka? Maling jangan-jangan. Mikir gitu kan. Tapi nggak mungkin, kok maling dari lantai 2, naiknya aja udah susah banget. Aku pakai make sure dengan pakai logika dulu nih awalnya. Karena aku mau coba nih positive thinking. Tapi pas masuk dari dalam mungkin. Dari dalam itu nggak bisa. Karena banyak banget tumpukan. Dan dulu pun pernah kita mau coba untuk buka itu nggak bisa. Tapi pas aku lihat itu nyablak, kebuka gede banget. Dan sebenarnya kan kalau misalkan mau dibuka, itu harus dari dalam kita cantol dulu. Karena kan ada cantolan gitu kan di jendela. Kalaupun mau kebuka, logikanya harus cantolannya naik dulu. Dan kalaupun maling, barang-barang ada yang hilang? Nggak ada. Kalaupun maling juga kita mikir naiknya gimana. Karena itu lumayan jauh loh dari kalau dia mau manjat-manjat dan pasti juga lumayan pasti kelihatan orang gitu. Oke, ditahan dulu ceritanya Mbak Desi ya. Ini sebenarnya ada satu video yang pengen banget gue tunjukin sama Paralang dan Angel Satset. Tapi nanti dulu, jangan di depan ya, ditahan dulu. Nah buat kalian yang mau ngirim cerita bisa langsung ke sini. Dan buat kalian yang bikin klip-klip RJL, setiap muncul di home gue, pasti gue repost. Dan nanti yang beruntung akan diumumin nih 5 pemenangnya yang jumlah view-nya paling banyak. Langsung aja kita mulai nih. Berikut adalah ceritanya. Wah, iya guys, TV-nya nyala sendiri. Ceritanya gimana sih awal mulanya itu, Kak? Jadi ini kan sekitaran jam 9 malam, jam 9 lewat lah, setengah 10. Kalau nggak salah di antara jam segitu, aku tuh lapar. Biasa sama suami, yaudah nih mau GoFood apa, mikir gitu kan, mau beli makan apa nih. Kita lihat-lihat banyak banget pilihan makanan nih, ya kan. Bingung lah kita mau makan apa. Terus kita mikir juga, kalau mesen belum lagi datangnya lama. Karena kita udah lapar banget nih gitu kan. Karena bingung mau pesen apa, udah deh kamu pesen, kamu atur gitu kata suami. Kamu atur deh. Ah lama nunggunya. Terus suami melanjut main game. Suami main game, anak juga kebetulan belum tidur. Biasanya dia udah tidur. Dia lagi main boneka sendiri. Aku ke bawah lah. Nggak bilang suami juga mau ngapain ke bawah. Karena udah mikir, udahlah masak aja gitu kan apa yang ada. Akhirnya ke bawah, aku turun nyalain deh itu lampu. Memang lampu tengah dan ruangan kerja itu nggak aku nyalain lampunya. Dan itu juga ada papa mamaku juga, tapi mereka udah tidur. Udah kedengeran juga dari aku turun tuh mereka udah tidur, udah pules gitu. Terus aku nyalain lampu meja makan sama dapur. Aku diem lah di kulkas karena mikir kan ini mau masak apa, agak lumayan lama. Akhirnya ya udahlah ke dapur, biasa sebelum masak cuci dulu. Lagi nyuci, lagi buka keran, kok kayak ada suara nih. Awalnya mikir, apa mungkin tetangga suaranya gitu kan nyetel musik. Tapi ini dasarnya awalnya bukan dari suaranya, bukan dari tetangga. Kok dari belakang aku? Kalau belakang aku tuh berarti TV gitu kan. Udah mikir macem-macem nih. Karena kayaknya nggak mungkin papa mamaku, karena dari tadi aku turun tuh udah denger suaranya mereka tidur. Aku matiin keran, masih kayak mau nengok, coba deh. Pas nengok kok ada lampu gitu kan. Pas aku pasti nyala sendiri TV. Dan itu aku lihat remote itu ada di sofa. Remote di sofa dan nggak ada siapapun. Aku langsung ke atas tuh juga mikir,
suami nih ngerjain gue nih gitu kan. Ke atas langsung aku tunduk ke dia. Kamu isengin aku ya? Apaan isengin, ini lihat lagi main. Beneran lagi main, dan suami tuh kalau main nggak pengen tuh diiseng-iseng kayak gitu. Karena kan nge-close gitu kan bisa PR juga kali buat dia ya. Enggak, aku nggak ngisengin. Itu TV di bawah nyala. Hah? Beneran? Mukanya dia udah pucet tuh. Karena sebenarnya dia udah mulai percaya nih gitu kan. Nyala sendiri. Enggak, bukan aku demi Allah. Jadi nadanya udah mulai, bukan aku. Tapi nyala sendiri, demi apa? Makanya kedengeran tuh kan tadi di videonya aku agak teriak, demi apa? Karena udah mulai, kok aneh, TV nyala sendiri. Nggak pernahnya begitu. Coba aja kamu turun, lihat ke bawah. Akhirnya aku mulai turun duluan, karena udah merasa nih, suami mau nemenin nih gitu kan. Ke bawah, tuh lihat. Di itu videonya ada, kayak aku agak nantangin tuh di CCTV itu. Ngerjain gue lagi nih dia, karena sering banget, sering itu gitu kan. Terus akhirnya ya udah lanjut masak, ditemenin sama suami abis itu. Itu sih kalau yang video TV. Tapi emang sebelumnya nggak pernah nyala sendiri tuh? Nggak pernah. Dan itu TV juga udah lama. Udah lama nggak pernah tuh ada kejadian TV nyala. Kalau misalkan pun pernah, pasti tuh papa, kan karena selalu papa duluan yang bangun gitu kan. Pasti dia selalu ngomel gitu kalau ada yang belum kita matiin. Dan selama ini itu nggak pernah ada sesuatu yang nyala sendiri, mati sendiri tuh nggak pernah. Itu dan baru itu doang. Dan itu kayak momennya kok pas banget gitu ya. Aku lagi turun dan dia nyala. Dan pada saat aku cuci piring, aku tuh kalau cuci piring itu sebenarnya selalu takut. Karena kayak selalu ada yang ngeliatin dari belakang. Itu selalu. Tapi pas itu namanya lagi lapar, udah lo beraniin diri aja cuma bentar doang. Lagi udah agak lagi takut-takutnya, itu nyala. Makanya aku langsung lari. Gitu, langsung lari karena dari cuci piring udah takut gitu kan. Sering juga setiap sholat itu diganggu gitu ya? Sholat iya. Itu gimana? Jadi kalau sholat, karena sekarang aku itu posisi kamarnya di atas, jadi kalau kadang sholat itu di tengahnya, di depan kamarnya. Yang dimana depan kamarnya itu sebelah kanannya tangga, sebelah kirinya gudang. Dan itu tapi selalu aku rasa di maghrib ke atas. Jadi kalau kita kan mulai sholat pertama itu kan kayak niat, habis itu Allahu Akbar gitu ya. Kita udah mulai fokus, tapi kan kita fokusnya kita ada ekor mata nih. Selalu banget aku tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin di tangga, kayak ada yang ngeliatin. Kalau tangga itu kan posisinya dia dia ada begini sama begini ya, tangga aku, kebetulan tangga aku tuh besi. Dan itu tuh selalu ada yang kayak ngeliatin di tengah-tengah. Dan anehnya itu aku selalu ngerasa cuman dari maghrib ke atas. Selalu ngerasa ada yang diem aja ngeliatin gitu, merhatiin. Tapi sosoknya selalu kebayang itu, aku kan nggak bisa ngeliat ya. Tapi nggak tahu kenapa selalu itu tuh yang kebayang. Ini sekarang lagi cerita aja kebayang gitu sosoknya gitu ya. Tapi nggak tahu sih itu apa bukan, karena yang kebayang selalu itu. Dan aku make sure nih, kayaknya tuh terlalu sering gitu kan. Aku kepo nih, suami kalau sholat di situ ngerasa juga nggak sih? Aku tanya lah, lagi ngobrol-ngobrol aja biasa. Aku kalau sholat di depan tuh, aku selalu ngerasa deh ada yang merhatiin. Aku bilang gitu, wah dia langsung nyeletuk. Iya, aku juga setiap sholat aku juga selalu tuh ngerasain kamu di mana gitu kan. Jadi kayak aku nggak mau ngasih tahu dulu nih aku di mana, karena kalau dia jawab sama, bisa jadi gitu kan. Dia bilang kalau aku di gudang sama di tangga. Tangga di mananya? Ya di tengah-tengahnya. Sama persis. Aku langsung bilang sama. Aku juga selalu ngerasa ada yang ngeliatin setiap kali kita sholat, cewek. Aku bilang gitu. Udah deh. Biasa kita kalau siang, aku sama mbak aku suka nonton horor juga gitu. Suka nonton horor, nyeletuk lah mbak aku. Saya juga kalau di atas nggak berani sendiri. Emang kenapa? Aku bilang gitu kan. Selalu kayak ada yang ngeliatin gitu, apalagi kalau sholat. Selalu ada yang ngeliatin. Di mana emang? Tuh, di gudang. Sama nih sama suami. Tapi kalau aku tuh gudang enggak. Pernah sewaktu-waktu mau sholat, jadi kan kebayang-bayang nih. Suami sama mbak bilang di gudang. Jadi aku coba sholat gitu kan, tapi aku nggak merasa di gudang. Selalu di
di tangga. Aku gudang malah nggak gimana, nggak pernah ngerasa ada yang ngeliatin gitu. Tapi suami sama Mbak ini sama. Jadi kan kalau gudang ditutup selalu masih ada celahnya dikit. Nah kayak ada yang ngintip, mereka bilang. Dan gudangnya itu di sebelah kiri kanannya itu tangga. Gitu. Iya, pasti juga mungkin para Erjal Satut gitu di rumah gitu ya. Ketika sholat mungkin pernah ada pengalaman-pengalaman kayak gitu, ngerasa kayak ada yang ngikutin, ada yang pengen ganggu gitu. Iya. Ya emang itu tugasnya setan sih. Iya gitu. benar, bikin kita nggak fokus ya. Kita nggak fokus pas lagi sholat gitu. Dan jadinya takut, jadi mau Jadi cepet-cepet. ngerasa ada sih sosok cewek itu di tangga. Iya, selalu dia. Dan itu selalu di tengah-tengah kayak palanya aja. Kayak kepalanya aja merhatiin, ngeliat diem gitu. Dan itu kebayang di aku tuh kepala, rambutnya aja aku sampai kebayang ini. Keriting wavy, keriting kayak kunti aja gitu, tapi kepala doang. Matanya gede, mata melotot gitu. Udah. Dan horor banget. Jadi makanya aku sekarang semenjak itu, setiap aku sholat selalu di bawah. Dan pintu kebuka. Karena kan kalau misalkan di ruang tengah itu kan ada mama suka nonton gitu kan. Jadi setiap sholat selalu di bawah, nggak pernah di atas. Dan kalaupun di bawah itu udah nggak ada orang, aku mau sholat di atas, itu aku selalu dalam kamar. Yang dimana ada suami sama anak. Gitu. Dan ini ada juga satu rekaman CCTV nih guys, yang tadi gue bilang pengen gue tunjukin ke lu semua. Boleh lihat nggak Mbak Desi? Iya. Aneh ya? Itu mangkok gerak sendiri, Iya. nggak ada tali. Nggak ada tali apapun. Itu mangkok kaca yang tebel, nggak tipis, kacanya itu tebel. Nggak mungkin ketiup angin. Nggak mungkin karena tebel dan dalamnya ada isi, padat. Gimana sih ceritanya tuh? Jadi itu kan aku lagi bikin dessert ya buat anak. Kebetulan anak lagi tidur pada saat itu. Jadi itu yang udah aku kukus lama. Aku kukus itu dessertnya. Terus aku mau mandi, karena kan posisi dapur sama kamar mandi itu kan deket. Nah pas aku mau mandi, aku matiin lah. Aku matiin karena udah oke juga. Tapi tetap aku taruh di tempatnya. Karena kan gue pikir itu masih panas. Biarin aja kalau dia mau basah di tempat kukusannya itu. Aku mandilah, pas aku selesai mandi, baru aku ambil. Aku ambil dan aku lap. Gitu. Jadi aku pastiin itu nggak ada minyak, nggak ada air, dan dia udah dingin. Lalu aku taruh lah ke meja kaca yang ada di video itu. Dan itu juga sebelumnya udah aku pastiin meja kacanya bersih, nggak ada air apapun. Terus lagi main HP, ada mamaku juga lagi nonton. Kok tiba-tiba ini mangkok bergerak, muter, dan dia geser. Gak cuman muter, bahkan geser. Aku mikir, apa aku salah lihat? Aku langsung manggil mamaku. Mah, tadi gerak, kaget kan? Mamaku nggak lihat karena dia lagi nonton. So aku langsung lihat CCTV, oh harusnya ke-record nih. Terus ya udahlah, niatnya malam mau kasih tahu nih ke suami, tapi lupa. Keinget besokannya pas lagi kerja. Oh iya, lagi nggak ada pekerjaan gitu kan. Coba deh iseng buka CCTV, mau mastiin ini beneran nggak dia gerak. Atau mungkin emang aku aja kali yang salah lihat atau lagi halu gitu ya. Terus pas lihat CCTV, wah ini beneran gerak. Itu posisinya aku udah lama banget taruh di situ. Aku selalu mikir pakai logika nih. Itu nggak basah, nggak kenapa-kenapa. Dan dia gerak. Terus aku record lah, kirim ke suami. Makanya tahun 2023 itu ada videonya.
Aku kirim ke suami dan sekalian aku kasih unjuk ke beberapa teman aku. Karena aku lumayan kayak kalau belum ditunjukin masih susah percaya. Sampai akhirnya itu ditunjukin pertama kali CCTV, aku kasih tahu ke teman aku. Coba minta tolong nih pakai akal lu. Bisa nggak dia bergerak dengan cerita yang tadi aku udah ceritain? Bisa nggak dia bergerak sendiri? Aku ceritain nggak cuma satu orang, aku ambillah 2-3 orang. Aku minta mereka lihat, make sense nggak dia gerak? Ya, semuanya make sense ya kalau ada air atau apapun dan itu baru kayak yang tadi aku bilang. Tiba-tiba dia bergerak begitu. Itu semenjak itu sih aku mulai kayak, ini banyak yang aneh nih. Gitu. Katanya disebut awal mula kejadian ini tuh pas sering begadang waktu zaman kuliah. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi kalau zaman kuliah itu kan sering banget ya kita kuliah itu pulang ke rumah temen dulu lah atau kita ke nongkrong dulu kemana. Akhirnya pulang ke rumah tuh jam 7 jam 8. Terus kita bersih-bersih baru ada waktu me time lah jam 10. Kan lagi demen-demennya nonton nih. Nonton jam 10 kadang suka kelewat waktu sampai jam 12, jam 1 baru tidur. Tapi ada yang aneh. Sebenarnya hari pertama kedua itu sering denger orang nyapu di depan rumah. Kayak seret, seret, sapu lidi kena aspal, seret, 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 seret gitu. Kadang segitu doang, kadang ya rame aja kayak depan rumah terus tapi seret, 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 seret gitu. Mikir nih, oh mungkin yang punya rumah kali, dia ngerasa rumahnya kotor gitu kan. Atau mungkin mikirnya lagi aneh, petugas kebersihan kali malam-malam gitu kan, dia lagi keliling terus dia lihat ada yang kotor dia nyapu. Kalau sehari 2 hari terus habis itu nggak ada ya mungkin aja. Tapi ini sesering itu. Sering itu sampai akhirnya mikir sendiri, kok jamnya selalu di jam 1 sampai jam 2 nih. Di setiap kali aku nggak bisa tidur, selalu di jam itu. Terus mikir, yang punya rumah sesering itu nggak mungkin. Karena aku tahu depan rumahku tuh 2 orang depan rumahku tuh kalau udah jam 9 udah pasti tutup pintu. Karena kan mereka punya anak yang kan harus tidur cepet. Itu udah nggak mungkin mereka. Kalau petugas kebersihan, kemarin aku mikir petugas kebersihan, pakai logika juga nih. Petugas kebersihan kan harusnya kan pagi. Jam-jam kerja aja, jam 7, jam 8. Masa iya dia jam 1 pagi pertama ganggu orang di rumah yang tidur karena kan berisik banget. Terus juga mereka juga masa kerja malam-malam. Terus mau mikir siapa? Pos keamanan, security gitu-gitu kan nggak mungkin banget. Tugas mereka kan bukan nyapu gitu kan. Terus wah ini ada yang aneh nih. Ada yang aneh banget karena selalu di jam-jam itu dan sering. Akhirnya karena kalau pada saat kuliah itu cuma bertiga. Aku, papa sama mama. Iseng lah tanya ke papa kalau lagi inget nih. Pak, sering gak sih ngelihat ada orang nyapu? Kok aneh banget orang nyapu jam 1, jam 2 malam. Papa gak pernah denger apa-apa. Gak pernah denger apa-apa. Gitu kan. Kalau mama dari awal ditanya dia udah jawab. Dia udah jawab. Wah gak denger apa-apa. Tapi kalau mama itu aku suka mikir kayaknya ini cuma bikin aku nggak takut doang. Jadi aku nggak percaya karena pernah ada bau. Kalau ada bau kayak nyengat banget gitu ya. Kita kecium, mama tuh suka bilang nggak cium apa-apa. Karena dia takut penakut. Jadi dia mungkin mau bikin aku nggak takut kali. Jadi aku nggak percaya kalau mama ke papa. Kok papa bilang enggak? Coba deh. Papa kan sering sholat tahajud jam 1 gitu dia bangun kan. Coba deh papa sholat denger nggak? Jadi papaku tuh selalu bilang enggak. Setiap kali aku tanya lagi, nggak pernah denger apa-apa. Nggak pernah denger suara nyapu atau apa, kepo. Aku sering banget ajak temen tuh nginep ke rumah. Kali ini aku ajak temen nginep ke rumah, buat mastiin, coba deh lo nginep ke rumah. Lo denger nih jam 1, jam 2, itu pasti ada suara orang nyapu. Kali ini aku ajak tuh temen kosan. Jadi dia tuh ngekos. Jadi aku ajak, udah nginep rumah gue aja nih, lo denger. Kebetulan dia kan emang demen ya horor-horor gitu. Jadi ya udah coba deh. Gitu gue pengen denger nyapu. Jadi setiap kali aku suruh orang buat coba deh lo denger. Itu nggak ada. Suara sapu itu nggak ada. Pernah juga. Jadi yaudah deh kita coba lagi nih nginep gitu kan. Teman aku yang lain. Tapi itu ada suara sapu. Ya pas teman aku tidur. Jadi setiap kali aku sendiri begadang itu baru ada suara itu. Gitu. Jadi itu mulai aneh banget suara nyapu tuh sering banget. Dan cuma aku aja yang denger. Pernah juga
Kalau lagi, nah semenjak itu aku mulai nggak berani tidur sendiri. Maksudnya tidur malam. Tidur malam itu pasti buru-buru. Kalau ada papa mama masih nonton di depan, buru-buru aku tidur. Kalau papa mama udah tidur duluan, aku udah yakin nih mereka udah pulas. Dan di ruang tengah itu sepi, kan gelap ya. Di ruang tengah itu sepi, aku telepon teman aku yang belum tidur. Coba dulu temenin gue deh, teleponan gitu. Kadang-kadang pernah aku bilang, coba ya nanti kalau ada suara nyapu kedengeran gak di lo. Pernah ada satu kejadian, lagi teleponan, ada suara sapu. Seret, seret gitu. Ada suara orang nyapu lagi nih, lo denger gak? Gak denger, dia bilang gitu kan. Karena ditemenin, kepo siapa sih yang nyapu malam-malam gitu kan. Karena kalau aku lihat wujudnya, siapa tahu gue berani nih. Kalau wujudnya orang gitu ya, siapa tahu gue berani nih. Pas dilihat buka jendela aja, itu juga buka jendela udah pelan-pelan. Karena udah mikir aneh-aneh di kepala. Gak ada orang. Dan sapunya juga berhenti, gak ada orang tiba-tiba gitu kan. Semenjak itu. Jadi setiap kali aku begadang, aku kalau udah gak ada yang temen yang bisa ditelepon, nyetel musik aja, kenceng-kenceng sampai aku tidur, atau bahkan jam 4 baru bisa tidur. Kenapa jam 4? Karena jam 4 tuh papaku udah bangun. Karena persiapan ke toko kan, jadi dia udah bangun, baru aku bisa tidur. Atau enggak, ya setelah selesai sholat subuh, baru bisa tidur. Even kelas, kan kuliah kelas ada yang jam 7, jam 8, itu baru bisa tidur jam segitu ya, jadi singkat banget tidurnya. Suka telat juga dulu karena kejadian ini. Gitu. Jadi pas jendelanya dibuka, gak ada si yang nyapu itu gak ada? Nggak ada. Karena sampai sekarang pun bingung. Dulu itu yang suka nyapu. Suaranya juga hilang langsung? Iya. Enggak, gue kira tuh Pandawara bukan ya? Belum ada ya jam itu ya? Belum ya. Belum ada ya? Oke. Bukan orang gabut juga berarti ya? Kalau gabutnya rusuh jadinya kan. Karena ganggu orang gitu. Dan itu sering. Terus dan pas dicek nggak ada. Nggak ada, karena kepo nih siapa sih yang nemen nyapu gitu kan. Sampai pengen niatnya kalau ada temen nginep, kalau lagi ada suara nyapu, akhirnya kita buka nih gerbang, kita lihat ke samping-samping nih ada orang nyapu nggak. Siapa tahu ada bekas jejaknya kan, entah sapunya atau apa gitu buat make sure. Saking terganggunya itu. Iya, karena jadi takut. Sampai diniatin. Iya, karena jadi takut. Jadinya kan aku tidur sendiri ya, jadi nggak berani itu. Oke. Kalau yang kejadian di rumah lagi apa? Kejadian di rumah, jendela sih. Jadi kalau ini pas di atas itu lagi nggak ada orang. Lagi maksudnya udah nggak ada yang nempatin lagi. Karena koko aku dulu yang nempatin di atas, itu udah pindah rumah. Jadi cuma bertiga doang nih di rumah. Cuma ada papa, mama sama aku. Dan yang sering banget ke atas itu cuman Mbak. Karena kan dia ya nyapu, ngepel, bersih-bersih atas meskipun nggak ditempatin tapi kan debu ya. Terus juga dia nyuci, jemur, jadi cuman dia aja. Dan kalau udah selesai, ya dia ke bawah. Gosok tuh selalu di bawah. Jadi di atas kembali lagi kalau nggak ada orang, ya gelap aja, nggak pernah dinyalain lampu. Karena emang kita kebiasaan kalau ruangan nggak ada orang, even kamar mandi aja itu selalu mati. Terus pernah suatu hari, mbakku tuh turun ke bawah. Kita manggilnya kan ibu. Itu jendela ngapain dibuka? Nanti nyamuk apa tikus gitu kan. Hah? Jendela dibuka? Jendela mana? Ya jendela gudang. Jendela gudang kebuka. Aku sih nggak pernah naik ke atas. Mamaku nggak mungkin naik ke atas karena mamaku tuh kan udah sakit kakinya. Jadi dia nggak susah naik tangga. Papaku lagi, dia paling males banget ke atas. Apalagi ke gudang. Nggak pernah ada yang naik ke atas apalagi buka gudang. Aku bilang gitu. Wah nggak percaya. Aku bilang coba aja kamu lihat ke atas. Ya udah aku lihat ke atas nih sendiri. Dan itu kebuka gede banget. Langsung ngablak aja gitu. Kan kacaku itu juga kayu ya. Nyablak aja gede. Jendela yang saya bilang ya, ini kan selalu ada pintu kawat sama pintu kedua lah, pokoknya 2 pintu untuk masuk ke atas, untuk keluar atas maksudnya. Nah, ini jendela yang saya bilang, ini kalau dari luar susah banget, nggak bisa tuh, nggak bisa ya kan, lumayan susah lah, perlu dicongkel untuk. Terus apa dibuka dari dalam? Coba di dalam itu barang itu penuh, sampai pokoknya tinggi deh. Kita nggak bisa buka dari dalam karena udah banyak banget barang. Dan jendela itu aku tahu banget dari sebelum barang-barang itu banyak, itu selalu dicantol. Jadi logikanya kalau kita mau buka jendela, kita harus
cabut dulu cantolannya. Dan itu harus didorong kenceng banget karena udah lama nggak kebuka. Pertama berat dan juga lengket karena kan ya udah lama juga ya. Terus coba buka dari belakang, dulu sempet pernah mau buka dari belakang gitu, dan itu kan susah. Kenapa dulu sempet mau coba buka dari belakang? Karena kan di atas itu nggak ada yang nempatin. Jadi kita mikir takutnya maling atau gimana gitu kan. Kita mau coba buka-buka nih pintu, jendela, nggak bisa. Kalau pintu kan ada kunci gitu kan. Tapi kan kalau jendela emang susah juga nih. Ya udah aman berarti. Jadi kepikiran, siapa kalau maling itu susah banget dong. Ngapain dia lantai 2, harusnya lantai 1. Dan kalaupun dia mau naik ke lantai 2, manjatnya aja tuh udah gapnya udah jauh, bisa jatuh. Jadi nggak mungkin maling. Jadi aku udah mikir, wah horor. Itu lumayan, sampai aku tanya ke papa mama, itu nggak ada yang pernah ngebuka jendela, naik aja nggak pernah, apalagi buka dan masuk gudang. Jadi itu yang sampai sekarang pun kita nggak tahu itu siapa yang buka. Kalaupun maling juga kan harusnya ada barang yang hilang, ini nggak ada. Semuanya utuh kayak tempat sebelumnya. Mbak aku tuh naruh barang tuh masih di tempat yang sama. Kejadian-kejadian apa lagi yang ada di rumah? Pernah ada satu kejadian juga nih. Ini tuh udah punya anak. Jadi kita lagi masih tidur di bawah nih kalau ini. Kita belum di atas, masih di kamarku yang dulu. Itu suami sama anak lagi bercanda-bercanda. Lagi bercanda-bercanda aja di kasur, guling-gulingan di kasur. Suami bilang, "Nih, ada jarum." Sebenarnya itu kayak bukan jarum sih, kayak paku gitu, paku kecil. Nanti ada fotonya juga. Okay. Paku kecil. Terus dia bilang kan, "Ini siapa nih yang naruh paku di sini?" Ya ngapain juga naruh paku di kasur, bahaya gitu kan. So aku mikir, apa kamu kali, karena 2 hari yang lalu abis bikin gerbang. Kayak pagar ya. Karena kan toddler masih suka jatuh-jatuh atau enggak dia kemana-mana gitu kan. Jadi lagi buat perbatasan lah. Mungkin mantek-mantek kena kaki, kena kali ke situ, kebawa ke kasur. Mikirnya itu. Tapi masa pakai paku itu? Ya pakunya yang bengkok gitu kan. Karena bukan paku tebel gitu. Akhirnya aku lari ke depan, aku buang lah. Tapi sebelum itu untungnya paginya tuh aku ada cerita sama suami langsung paginya. Jadi semalam sebelum kejadian itu, aku tuh bilang sama suami, aku semalam mimpi serem banget. Aku mimpi tapi aku tahu itu mimpi tapi kayak kenyataan, kayak real. Posisi kamarnya, barang-barang yang ditaruh sama persis. Ini masih kebayang mimpinya, masih jelas banget. Aku mimpi kita punya akuarium. Ditaruh di situ, akuariumnya lumayan gede. Jadi ada meja, ditaruh akuarium di atasnya. Tapi yang aku mimpi, di dalam akuarium itu bukan ikan, tapi ular hitam gede. Ular hitam gede yang coba mau keluar gitu. Itu aku mimpi, dan untungnya aku langsung kasih tahu ke suami paginya. Aku mimpi nggak enak banget, ini masih nggak enak nih sampai sekarang. Gitu paginya yang pas aku cerita, masih nggak enak nih sampai sekarang. Ya udah cuma mimpi kali. Tapi aku tuh suka searching kalau mimpi. Iya. Aneh tuh apa sih, pertanda apa sih, suka gitu-gitu kan. Pas banget. Itu sekitar jam 7 malam ketemu paku itu. Oh. Gitu. Tapi dan aku juga punya om yang dia bisa lah. Gitu, memang keturunan kalau itu kan. Aku langsung lapor sama om aku. Sebelumnya kan udah aku foto. Om, aku ketemu paku nih di kasur gitu. Terus gak dibahas tuh sama om. Besokannya ditelepon sama om pas aku udah kerja. Kamu ketemu paku di mana? Di kasur. Terus sekarang pakunya di mana? Dan ternyata pas om aku nelfon, om aku tuh udah di rumah. Dia mau nyari paku itu. Pakunya di mana? Udah aku buang ke depan. Dan tumben banget, itu kan paku udah aku buang dari malam. Biasanya tuh jam 7 selalu ada orang bersih-bersih. Itu tuh baru bener orang gitu ya. Dia sapu-sapu depan dan harusnya logikanya itu udah kebuang. Tapi masih ketemu sama mamaku. Akhirnya mamaku cuma nyuruh simpen gitu ya. Akhirnya mamaku yang simpen. Malamnya pas aku udah pulang kerja, udah lengkap, ada papa, mama, suami gitu ya. Om aku jangan bilang ambil pakunya lagi, kasih sama papaku pakunya. Ini paku ini, ambil tisu biasa. Jadi dia cuma ngelintingin gitu aja.
Ini tuh keluar kayak berubah pas dibuka lagi gelintingannya kayak dodol hitam lengket gitu loh bentuknya. Aduh nggak bisa jelasin ya, pokoknya kayak dodol hitam. Ini ada wanginya ini, gitu pas dicium ada wanginya, jadi kayak wangi-wangi minyak-minyakan gitu. Aneh banget ya wanginya, kayak wangi apa ya? Kemenyan, ya wanginya kayak gitu, nyegrek banget. Tapi pas kita tanya, kok kenapa sih, maksudnya terus kenapa kok ada kayak gini-gini? Ya nggak tahu ya, pokoknya mungkin apalah. Om aku juga nggak mau kasih tahu kenapanya gitu kan, karena kan takut kita berspekulasi aneh-aneh gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, pikir positif aja. Untungnya kamu nggak kena, untungnya masih diselamatin sama Tuhan. Berarti ini Tuhan masih selamatin gitu kan. Aku cerita lah malamnya emang aku mimpi, ya berarti kamu disuruh waspada. Gitu, mama aku cuma bilang kayak gitu. Ada foto pakunya? Ada. Boleh lihat nggak? Nih, gambar pakunya. Oh ini pakunya. Ya. Ada di kamar. Posisinya ya itu, di kamar. Itu di foto belum berubah posisinya, lagi di kasur. Jadi begitu nemu paku, tunggu jangan bergerak, langsung di foto. Langsung aku foto, kirim. Siapa yang naruh pakunya? Nah, itu dia. Sampai sekarang kita nggak ada yang tahu nih. Untung banget itu nggak kena ke suami aku atau ke anakku. Karena posisinya mereka lagi guling-gulingan loh di kasur. Yang bisa masuk ke kamar siapa aja? Semua sih yang... Semuanya bisa? Iya, karena emang nggak dikunci juga, ada mbakku juga. Tapi dia juga kaget kenapa ada paku gitu kan. Mama papaku juga sama, karena nggak ada yang punya paku itu pertama. Terus juga nggak ada yang habis mainan paku itu. Tapi ya itu udah pasti aneh-aneh juga sih, karena begitu pegang ketemu sama mamaku berubah. Tapi Mbak Desi nggak pakai paku gitu kan ya? Kayak Susana gitu nggak ya? Yang mama jadi setan itu nggak? Pak, Papa, cepat pulang, Pak. Mama jadi setan. Jadi setan? Papa, mama jadi setan. Di sini. Jadi setan. Oke, enggak ya? Enggak dong. Ada juga dokumentasi anak melihat sesuatu itu, Pak. Nah, kalau itu jadi lagi ada saudara nih datang ke rumah. Kebetulan aku lagi di ruang kerja. Aku lagi di ruang kerja. Terus jadi yang ada di ruang tengah itu ada papaku, mamaku, sama saudaraku, lagi kedatangan saudara juga. Anak aku lagi main-main sendiri nih awalnya. Anakku ini anak yang super aktif ya, dia nggak bisa diem gitu. Pasti ada aja yang dia mainin, entah lari, entah berisik, teriak atau apa. Tapi kali ini dia langsung lari ke pintu kawat. Pintu kawat itu kalau lihat keluar ngarahnya ke jalanan, ke gerbang lah, pintu gerbang. Terus dia diem lama, lumayan lama diemnya. Dia manggil papaku. Opa, Udah aneh. ada itu. Dia nunjuk ada itu. Pikiran papaku ya mungkin lihat kucing atau apa gitu kan. Kenapa? Lihat apa? Itu. Langsung lari ke papaku, takut. Tapi dari situ dia gelisah. Nggak kayak biasanya nih, aneh banget. Mamaku tuh sambil manggil aku. Karena aku panggil di rumah tuh, Dek ya. Dek, ini lihat. Kenapa? Gitu. Aku keluar, kok aneh banget ya. Wah ini aneh nih. Awalnya aku mikir kayak, ya udah mungkin dia lagi capek kali. Tapi pas dilihat-lihat, enggak nih, aneh nih. Dia nggak pernah kayak gini, karena kayak orang gelisah gitu. Kayak orang gelisah, ini bukan, itu bukan. Kayak orang linglung, lihat kemana-mana, mau lihat keluar tuh nggak berani, kayak takut. Kenapa kamu lihat apa? Karena kan dia udah bisa ngomong ya. Tapi kali ini tuh kayak kita hari-hari bercanda aja atau apa, dia bisa ngomong dilihat apa. Tapi kali ini tuh dia nggak mau ngomong lihat apa. Diem aja, kamu lihat apa? Diem. Terus kayak takut gitu, kayak kesel, aneh, bingung. Terus aku telepon lah om aku yang bisa itu. Om ini dia aneh, gue bilang anakku aneh. Kenapa ya? Gitu kan. Udah bacain aja, bacain ayat-ayat gitu. Terus papaku lah gendong dia, papaku bacain semua ayat yang dia bisa. Aku videoin karena aku suruh suami aku untuk
pulang deh, langsung pulang. Kalau udah jamnya pulang langsung pulang, jangan lama-lama karena suamiku udah suka lembur. Nggak usah lembur dulu, langsung pulang. Aneh nih anaknya, bilang gitu. Jadi aku videoin udah sampai dibaca-bacain. Itu masih ada videonya sekarang. Oh, boleh lihat nggak? Iya. Jadi ini video papaku lagi baca-bacain diajarin, itu pun mukanya aneh. Iya, kayak orang ketakutan, Iya. tapi bingung takutan apa gitu. Takutan dan nggak mau lama-lama. Ya mungkin di dekep gitu kali ya. Mau dibacain apa gitu. Terus nggak lama dari itu udah sih. Udah mulai aktifnya lagi. Udah langsung lari-lari. Wah udah nih kalau ini udah udah normal gitu. Tapi sampai sekarang ditanya karena suka iseng kan. Kamu tuh kemarin lihat apa sih? Aneh aja jawabnya, ngaco. Lihat apa, nggak lihat apa-apa. Ntar lihatnya yang lucu-lucu aja gitu. Padahal kan nggak mungkin yang lucu-lucu aja, kucing apa kan nggak mungkin. Ntar besok ditanya aneh lagi. Jadi kayak dia nggak bisa ngomong hari itu tuh dia lihat apa. Apalagi yang teror-teror di rumah itu? Pernah, ini tuh baru banget. Ini tuh 2025 kemarin malah. Jadi kondisinya ini sekitar jam 9 malam. Dan lagi mati lampu. Nggak tahu kenapa dalam minggu itu lagi sering banget mati lampu. Kan biasa kan mati lampu sekali aja udah gitu ya. Ini 2 kali nih mati lampu di minggu itu. Tapi kalau mati lampu, papa mamaku tuh biasa tidur aja. Nah aku kan nggak mungkin nih ke atas karena panas ya, kita ke bawah deh. Kita di ruang tengah aja. Tapi biasanya walaupun mati lampu, kita buka malahan. Jadi di rumah aku itu pertama ada pintu masuk kan, kayak gerbang, terus teras, terus ada 2 pintu lagi. Satu pintu kawat, satu lagi pintu kayu gitu. Biasanya pintu kayu tuh dibuka, jadi kita selalu bisa ngelihat something dari dalam keluar lewat pintu kawat itu. Tapi kali ini lagi ditutup semuanya rapet. Padahal mati lampu, harusnya kan kita buka nyari angin ya. Tapi kali ini kita tutup pintunya. Jadi suami sama anakku lagi di sofa. Lagi duduk di sofa, aku depan kulkas. Depan kulkas aja gitu kan, buka-buka kulkasnya, ada yang bisa disemilin nggak. Lagi buka kulkas, denger ada suara ketawa. Tapi ketawanya ketawa cewek melengking. Ini kalau anak kecil nakut-nakutin, suaranya nggak gini. Tapi dibilang halus, melengking, aneh banget deh. Kayak kita mau coba tiruin susah. Aku udah denger nih, ngeliat suami mukanya aneh. Kayaknya nih dia denger juga, tapi aku gak mau bilang. Karena kan lagi mati lampu, kita cuma bertiga. Takutnya malah kalau aku ngomong, ngasih vibes gak enak nih ke mereka, jadi takut. Aku diem aja. Aku pikir akan berhenti. Memang berhenti. Gak lama ketawa lagi. Hihihi. Waduh. Enggak, kayaknya suami aku nggak tahan ya buat nggak ngomong. Mia, kamu denger nggak? Mesin itu suara mesin. Kayak mau, nggak usah takut udah. Kayak mau nggak asal nyebut aja suara mesin kali. Maksud aku ngomong kayak gitu supaya lu jangan mikir aneh-aneh deh. Walaupun aku juga mikir kayak gitu. Itu suara ketawa jelas. Diem. 3 kali ketawa lagi. 3 kali ketawa lagi. Wah kesel. Aku kesel kan. Kenapa nih dia ketawa? Waduh iya lagi. Gue bilang gitu kan. Terus muka kita udah pucat nih. Akhirnya aku ke sofa, duduk bertiga. Ini aneh banget ya ketawanya ya. Mulai kita bahas. Aneh banget ya ketawanya. Ketawa lagi. Ke-4 kali. Jadi itu totalnya 4 kali dia ketawa. Dan itu posisi ketawanya jelas banget di depan rumah. Jadi langsung kebayang nih ke kepala. Dia kayak ngetawain kita lagi di depan rumah. Tapi yang ada di bayangan aku tuh, jadi berimajinasi gitu kan kita. Berdiri, ngetawain kita gitu. Tapi nggak tahu kenapa yang aku bayangin tuh cewek yang rambut Kribo itu? Iya, baju putih. Gitu ya, itu yang aku bayangin. Gak lama dari itu ada suara jangkrik. Dia mikir tuh kan suara jangkrik. Katanya suara jangkrik nandain bener. Tokek kali, aku bilang gitu kan. Ya, tapi nggak pernah ada suara jangkrik sih. Itu kan ini ada langsung kenceng banget suara jangkriknya soalnya. Kenceng banget.
Terus gak lama dari itu aku kesel kan, kayak buka deh tuh pintu. Jadi kayak nantangin, buka deh tuh pintu, kamu yang buka, aku yang keluar. Aku bilang gitu, kamu aja, jadi kamu aja coba, kan kamu nantangin tuh. Ya udah, kamu yang buka. Aku takutnya pas buka dia nongol lagi, gitu kan. Jadi ada rasa takut kayak gitu. Udahlah, suami nggak buka-bukain. Ada rasa kayak kesel, tapi itu cepet ya. Nggak lama dari situ aku ke atas, kan megang HP karena mau ngambil kipas juga nih ke atas, karena kan panas juga kan. Tapi sambil ngomong sendiri, alah mana nggak takut tuh gue dah. Jadi kayak nantangin, sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu. Jadi kayak nantangin aja. Tapi ya udah, akhirnya langsung kita beraniin diri, kita buka, kita lihat nih depan rumah kita, takutnya masih ada orang atau apa kan. Ini nggak ada orang. Ya namanya, jadi tuh yang mati lampu cuma ada beberapa rumah doang yang mati, karena kan gardunya beda-beda. Jadi orang yang lampunya itu nggak mati, ya mereka diem di rumah, kan udah malam juga kan, ya masuk dalam rumah. Dan rame-ramenya itu ya paling di lapangan, karena kan rumah kita ada kali 6 rumah, itu baru lapangan. Dan kalau cuman ketawa atau teriak itu nggak akan kedengeran di rumah kita. Akhirnya dari situ cek ke gang, aku cek ke gang mana nggak ada orang. Jadi siapa ya yang tadi? Tapi kalau dipikir-pikir, orang yang ketawa suaranya itu beda banget, kayak suara ya di film horor Kunting itu tuh sama persis. Ya bedanya ini kita denger langsung. Sebelumnya nggak pernah. Kalau sosok sendiri apa sih yang paling Mbak Desi takutin gitu? Maksudnya yang, kayaknya jangan sampai ketemu nih gitu. Oh, itu pocong sih. Pocong? Iya, karena kenapa bisa awal mula takut pocong? Karena kan dulu waktu kecil, aku ngeliat nenekku tuh meninggal. Gitu, jadi udah dikafanin, sampai dikafan-kafanin itu aku lihat. Jadi kayak, serem banget ya pocong itu. Gitu kan. Jadi kan kayak ngeliat-liat juga horor-horor tuh ada gambar pocong, kok jadi takut gitu. Pernah juga lagi LDK. Jadi kan kalau aku kuliah itu masuk join ke himpunan gitu, himpunan mahasiswa. Ini lagi LDK posisinya. Jadi selalu kebayang-bayang setiap kali kita LDK itu kan ada dari pos 1, pos 2, pos 3. Dan itu tuh di hutan gitu. Jadi kalau di hutanan gitu kan malam banyak pohon-pohon gede. Jadi selalu kebayang-bayang aja setiap kali jalan terus ngeliat di pohon itu jangan ada pocong nih, ada pocong kayak gitu. Pernah juga di pos keberapa mata kita ditutup, ada sesi mata ditutup gitu ya. Terus kita kayak coba jalan berapa. Itu yang kebayang tuh itu pocong, karena kan pohon gede-gede, ya, terus juga gelap banget. Jadi aku juga takut banget pocong. Jadi ya udah mikirnya wah banyak pocong nih gitu. Oh pocong ya? Iya. Itu aku pernah juga waktu wajib militer di Gunung Salak. Jadi di pos keberapa gitu, tiba-tiba pocong lantungan, seret gitu kan. Langsung ditampakin. Itu ini petugas TNI-nya, tapi dia wujudnya pocong. Tapi bagi gue waktu itu, gak serem tuh pocong, lebih serem TNI bener gue. Sumpah gak ada apa-apanya tuh pocong, gue lebih takut TNI-nya dia wujud jadi TNI kalau gue waktu itu ya. Oke, kejadian-kejadian apa lagi yang pernah dialami sama Mbak Desi ya? Yang pas LDK itu sih. Kalau LDK kan nyambung LDK. Sebelum kita jurit malam itu kan pasti kita harus tidur dulu. Jadi kita tidur di satu tempat tapi kita di tengahnya. Satu ruangan tapi kita nggak masuk kamar, di tengah. Itu kan semua pada tidur-tiduran di situ, rame ya. Aku sama temen aku 2 orang nih. Kita belum tidur. Tapi ada juga yang tidur di kamar. Jadi di sini posisinya kita tidur di ruang tengah. Samping kanan kita tuh ada 2 kamar. Nah, persis banget kita tuh ada di kamar kedua, di depan kamar kedua. Jadi kita nggak di kamar, posisinya di tengah. Tapi teman kita yang pada saat itu tidur di kamar, dia pintunya dibuka. Karena kan nggak berani juga tidur, ditutup pintunya kan. Pintunya dibuka, namanya kita berusaha mau tidur, merem, tapi kan belum tidur gitu ya. Aku sama teman aku ini, kebetulan kita sama-sama belum tidur. Kita berdua denger ada suara ngetok pintu. Tok, gitu. Aku langsung melek, mastiin, loh siapa yang ngetok? Karena posisinya itu yang belum tidur kayak kita doang deh. Karena semuanya tuh udah kayak merem, gak ada yang ngobrol, gak ada yang apa. Karena kita namanya lagi LDK, harus tidur ya, gitu kan. Akhirnya teman aku dengar juga, terus dia nyenggol, lu denger gak? Iya gue denger ada yang ngetok. Ya udah tidur. Daripada mikir aneh-aneh kan.
udah deh berusaha tidur. Pas kita lagi tutup mata, pokoknya lagi benar-benar kayak kita mau usahain tidur, itu kayak denger orang bisik-bisik kayak rame banget. Dan teman aku yang tadi denger pintu diketok, dia juga denger, tapi taunya kapan? Besokannya, setelah kita udah bangun. Kemarin gue denger temen ngelotok gitu. Kemarin gue denger, lu denger juga gak sih? Gitu kan. Denger apa? Pintu, ya kan gue bareng sama lu denger. Enggak, ada lagi, dia bilang. Curiga nih. Apa? Gue denger banget tuh malam kayak ada suara yang bisik-bisik gitu. Rame banget. Gue juga denger. Gue bilang gitu kan. Make sure nih ke temen yang lain, lu denger gak? Itu sih gue gak denger. Jadi cuma kita berdua yang denger. Awalnya aku mikir, ya mungkin karena kepala aja kali berisik. Tapi kepala berisik kok maksudnya bisa sama gitu kan, dia juga denger. Tapi kan dari semua kejadian gitu ya, tadi mungkin para langgar Rijal Satset juga ngikutin gitu. Yang justru paling sering itu setelah udah berkeluarga ya? Iya, Okay. karena setelah punya anak kan CCTV baru kepasang. Dan semenjak mangkok itu bergerak, kita jadi percaya kalau nih kayaknya ada kali ini gitu. Karena kan kalau misalnya sebelum berkeluarga ada kejadian apa-apa, kita masih usaha positif ya mungkin tadi salah lihat kali, masih kayak gitu. Tapi semenjak ada CCTV semua kan bisa ke-record, kita bisa playback lagi. Jadi kayak dipikir nih nggak mungkin. Jadi kayak makin banyak yang ke-record, tapi kita tuh nggak safe karena kita mikir takutnya malah ngundang, malah semakin banyak gitu. Biasanya kalau ada rekaman-rekaman gini pasti pada komen, suruh aku nginep gitu. Oh iya. Di tempatnya gitu Iya. ya. Enggak, jangan lu komen dah. Tapi nggak tahu ya kalau ternyata banyak yang komen sampai 20.000 ya. Oke juga ya. Iya, jadi lumayan. Jadi Mbak Desi itu membayangkan si sosok itu cewek pakai baju putih tapi dia kribo. Selalu itu. Kalau yang aku bayangin. Kenapa kribo? Nggak ngerti. Jadi kayak Seperti itu gitu tapi ya gambarannya. Iya. Nggak ada yang lain kan, banyak jenis nih kita suka ngeliat kan film-film horor. Ada yang jenis-jenis apa, tapi selalu itu. Even aku takut pocong aja nggak bayang itu. Gitu malah kadang suka kayak buka jendela. Ya ini kan di kamar ada jendela gitu ya. Suka kayak kalau kebuka tuh suka kayak jadi insecure gitu, jadi kayak takut nih ada sesuatu nggak ya, takut ada yang nongol atau apa. Tapi muncul di pikiran aku tuh selalu kayak gitu. Tapi di rumah itu ada yang lihat sosok yang sama kayak gitu nggak? Enggak. Atau nggak ada? Kalau kan jadi di rumah cuma berempat ya. Papa mama tuh sama sekali nggak pernah. Atau mungkin Apalagi nggak mau ngeliat cerita sosok. kali. Nah, Papa karena mama mereka tahu aku ini penakut. Jadi mungkin ada sesuatu yang mereka alamin, tapi nggak cerita karena takut bikin aku Bisa takut. Gitu. Nah kalau menurut para langgar Rijal Satset, sebenarnya fenomena apa sih yang dialamin sama Mbak Desi ini gitu ya? Ya sebetulnya udah dari zaman kuliah suka begadang gitu, dengerin sapu, tapi memang semakin banyak justru pas saat berkeluarga gitu. Iya. Tapi pernah nggak ketika gangguan-gangguan itu datang gitu ya, seperti bikin berantem sama suami itu pernah? Enggak pernah. Karena kita kayak mikirnya ya positifnya kan kayak itu kan emang ada ya. Maksudnya kayak gitu-gitu kan ada, cuma beda alam. Jadi ya udahlah, nggak usah kita malah Bertengkar gara-gara itu. Iya, Soalnya dan kan bisa juga jadi kayak- gini misalnya nih contoh, suami belum pulang kerja nih. Pulang dong gitu, sepi nih di rumah gitu. Mana ada suara-suara gitu. Enggak ya kayak gitu ya justru ya. enggak. Itu enggak. Malah kayak yang udah positive thinkingnya apa, kita usahain nih positive thinking dulu nih apa gitu kan. Terus kalau misalkan takut-takut kayak gitu udah alihin aja, nonton kayak atau baca apa kayak gitu sih paling. Soalnya pernah juga nih aku ada kejadian nggak, aku lupa. Oh ya? Jadi ini tuh pertama kali sebenarnya hal yang kayak gini yang justru aku takutin banget. Jadi ini kantor pertama aku setelah kuliah. Jadi karena kantor pertama setelah kuliah, terus jadi kita masih sering lah ada izin-izin untuk ngambil ijazah gitu. Ini kantor startup. Jadi kebetulan
ruangan HR sama finance itu satu ruangan dan masih sendiri-sendiri, HR sendiri, finance sendiri. Terus izin lah ke HR, Kak izin ya jam 12 mau ngambil ijazah gitu kan. Ya udah, tapi si orang finance ini lagi nggak ada di ruangan, kayak lagi ke toilet pada saat itu. Ya udah pergi nih, udah pergi ke kampus dari jam 12 dan gak balik lagi karena emang izin besokannya baru masuk. Terus ada gempa kecil kebetulan pada saat itu tuh Jakarta berasa. Terus besokannya aku masuk nih, biasa kalau masuk kan aku suka kayak heboh gitu kan. Kemarin ada gempa, lo ngerasain nggak? Gitu kan. Orang finance ini nyeletuk. Iya, kan pas ada gempa itu gue ke meja elu, ke meja tim lu. Orang ada elu, kan gue nanya, ini gempa ya? Hah? Maksudnya gimana? Gue bilang gitu kan, itu kan gempa siang. Kalau nggak salah jam-jam 2-an deh. Ya iya, kan gue ke meja elu, gue bilang, ini ada gempa ya? Ke meja tim lu. Jadi ada aku dan temen aku yang lainnya. Orang elu ngangguk, dia bilang gitu. Maksudnya ngangguk apa nih? Gue bilang gitu kan. Karena pas itu gue udah keluar, gue udah izin. Orang gue udah izin kok sama, adalah namanya. Orang gue udah izin kok, orang ada elu, jadi kita debat nih. Yang satu bilang ada aku ngangguk, cuma lo diem aja, lo emang ngangguk gitu. Wah, masa iya ada yang nyerupain gue? Tapi emang, sebelumnya itu sering banget denger. Jadi di tempat itu, jadi ini emang sebenarnya udah lama gak ditempatin tempat ini. Jadi katanya itu dulu pabrik apa? Itu ditempatin lah sama perusahaan aku ini. Baru berdiri di situ, ditempatin di situ. Tapi memang kalau kita ke lantai satunya tuh serem banget. Dan kejadiannya emang sering banyak yang bilang itu sering nyerupain orang. Nah dari situ, emang bisa nyerupain ya? Cari tahu lah. Ternyata emang aku nonton ternyata bisa menyerupai gitu kan. Nah dari situlah aku. Jadi yang sekarang aku takutin itu malah takutnya menyerupai. Oh, menyerupai suami Ini misalnya. takutnya. Dirimu ingat Jangan dulu pas sampai. kejadian sebelum nikah. Iya. Oh gitu ya. Oke deh. Ya ini berarti masih jadi misteri ya. Iya. Sebetulnya fenomena-fenomena apa sih yang dialamin? Terutama yang tadi tuh. Yang terekam CCTV itu kan. Karena terbukti kan di TV Iya. itu nggak ada timernya kan. Nyala Nggak ada. sendiri. Kita emang nggak pernah pasang. Dan nggak error remote-nya kan. Enggak. Itu Malah doang kan. remote itu apa sih, kita harus ganti baterai karena udah mau habis. Jadi kalau dipencet gini agak susah. Gitu. Dan itu memang belum aku ganti. Oke deh. Kalau gitu makasih ya Mbak Desi. Nama panjang Desi Ratnasari ya? Iya. Beneran? Iya. Oh gitu? Iya. Canda loh gue. Beda S aja. Ternyata beneran. Oke, makasih. Sehat dan sukses selalu buat keluarganya. Itu deh guys, akhir dari episode ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi harus yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Itiar, RJ5 undur diri. Ciao.